Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Di sini Anda akan menjadi saksi bukti nyata dari tindakan iman seseorang yang berbuah mukjizat nyata. Simak di Kata Hati, kisah nyata akan harapan dan tindakan iman, hanya di El Shaddai FM. Ada Kata Hati, kisah nyata akan harapan dan tindakan iman. Sesaat lagi keluarga El Shaddai, kita akan bersama-sama mendengarkan dan menyimak satu kesaksian dari seorang ibu yang ada di Kota Malang kalau tidak salah. Ya, saya akan menyapa beliau yang sudah menunggu di by Zoom ini. Di hadapan saya sudah ada Ibu Angelica Jenny. Shalom Ibu Angelica Jenny. Shalom Bu Yohana. Apa kabar? Luar biasa. Ya. Ibu Angelica, benar dari Kota Malang ini? Stay di... Iya, saya di Kota Batu Malang. Oh, di Kota Batu, iya. Rasanya dingin terus ya kalau di sana. Benar Bu. Iya, terima kasih Ibu Angelica Jenny sudah berkenan menyediakan waktunya untuk bisa membagikan dan menceritakan segala kebaikan Tuhan. Apa yang dialami oleh Ibu Angelica pasti akan menjadi berkat untuk keluarga El Shaddai. Amin. Baik, Ibu Angelica, langsung saja apa yang akan Anda bagikan untuk setiap keluarga El Shaddai. Silakan. Ya, baik. Shalom semuanya. Saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan itu bermula dari tahun 2021, di mana bulan Februari itu saya baru mulai join di keluarga Allah. Sebelumnya itu saya itu mengalami, ya bisa dibilang tekanan, depresi, dan rohani saya sakit sekali gitu loh. Nggak tahu harus gimana lagi, sudah putus asa karena tekanan-tekanan dari keluarga ya, terutama seperti itu. Dan sampai saat sekali itu saya terus buka-buka YouTube dan cari-cari gitu ya, mengikuti semua khotbah-khotbah hamba Tuhan. Pas saya dapat pas channelnya Keluarga Allah waktu itu, Pak Obaja, saya buka di sana, saya mulai ikuti. Terus saya lihat ada linknya itu saya masuk, saya hubungi WA, saya bilang saya mau join, gimana caranya gitu. Pada waktu itu yang menyambut saya sekarang menjadi KKS saya itu gitu. Oh bisa Ci, mau masuk ya? Iya, gereja internet katanya gitu, mau gabung seperti itu. Boleh. Terus ditanyakan juga mau ikut komselnya nggak? Saya langsung nggak pikir-pikir panjang lagi, saya jawab mau gitu. Ya udah, saya mulai ngikuti di situ. Mulai dari ibadah online-nya saya selalu rutin, dan saya ingat banget juga pada waktu itu sekitar bulan berapa ya, awal-awalnya live streamingnya Pak Obaja itu saya ikuti di sana. Saya ikuti Zoom-nya pertama, mengikuti itu. Terus saat itu kan di akhir acara tuh ada doa ya, impartasi gitu dari Pak Obaja. Pada waktu itu beliau pas di bagian saya, dia menyebut nama saya, itu didoakan. Dia bilang kamu akan terima pengurapan bahwa Tuhan akan berkarya di dalam dirimu. Pasmu, saya aminkan, amin, saya bilang gitu. Sudah berjalan. Saat itu juga ya ada pas di acara sesi itu berbahasa roh ya, saya ingat itu loh. Ya. Ada impartasi bahasa roh itu. Jujur, saya selama hidup sebagai orang Kristen, anak Tuhan, gak bisa ya namanya berbahasa roh. Tapi semenjak saya mengikuti terus perjalanan di keluarga Allah, saya minta memang sama Tuhan, saya pengen Tuhan bisa berbahasa roh, saya bilang gitu. Pagi harinya itu sebelum acara live streamingnya Pak Obaja, saya tuh sedang lagi cuci-cuci gitu ya di dapur gitu. Tiba-tiba tuh saya ada satu lagu yang sebenarnya saya nggak hafal sama sekali. Lagu yang Rohmu yang hidup penuhiku, itu saya nggak bisa sama sekali Bu Yohana. Tiba-tiba saya menyanyikan lagu itu dan lanjut dengan berbahasa roh. Saya sendiri nggak sadar itu saya berbahasa roh, terus berbahasa roh. Sudah, saya cuman saya bisa berbahasa roh ya, seperti itu, udah ya, puji Tuhan.
Nah ternyata pas sore harinya, pas Pak Obaja juga acara itu, kan ada, ayo berbahasa roh gitu. Wah di situ saya benar-benar luar biasa Bu Yohana. Saya terus berbahasa roh, saya sampai mengeluarkan air mata tuh nggak terasa gitu, deras banget gitu loh, sampai lama sekali terus berbahasa roh. Jadi saya benar-benar dapat sukacitanya yang luar biasa gitu loh Bu Yohana. Bahkan sebelum itu juga saya juga masih ngikuti retreat encounter juga dari Keluarga Allah. Ya, saya memang masih kan pada waktu itu bergereja lokal ya di sini ya, masih gereja lokal di tempat saya. Saya punya kebaikan, punya sakit hati yang dalam. Itu sudah dibantu sebenarnya oleh hamba Tuhan di sini. Tapi terasa masih ada yang ganjal gitu loh Bu, belum lepas. Seminggu kemudiannya tuh saya ngikut retreat encounter, memang sengaja saya daftar di situ, Satu hari itu, wah Tuhan luar biasa banget. Saya bilang saya nggak pernah mengalami perjumpaan Tuhan yang luar biasa seperti ini. Jadi benar-benar saya tuh dipulihkan sekali gitu loh Bu. Ya. Apa yang selama ini masih ada tertinggal, ini sama sekali nggak. Jadi ngikuti satu harian itu dari pagi sampai malam kan acaranya itu. Benar-benar saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Benar-benar saya dipulihkan. Jadi yang dulunya saya tuh kalau bicara saya masih bisa tersinggung gitu ya. Ini sekarang kalau orang mau ngomong yang istilahnya buruk-buruk pun saya udah terbiasa seperti itu. Jadi saya bilang saya mengalami pertumbuhan memang gitu. Saya tahu Tuhan menaruh saya bukan suatu kebetulan di Keluarga Allah itu sebagai wadah gitu loh. Bagi saya berkat rohani sekali karena memulihkan saya secara total gitu. Jadi perjalanannya itu terus menuntun saya gitu. Bahkan awalnya pun saya masih ngikut komsel juga masih hanya diem aja, sempat dirangkul memang sama KKS saya tapi di situ saya tahu lah itu Tuhan yang bekerja gitu loh di dalam saya. Jadi pada akhirnya saya sampai bisa terus maju. Saya mengikuti semua yang ada program di Keluarga Allah itu, terutama karena setiap remanya itu selalu saya tangkap dan selalu terjadi dalam kehidupan saya gitu, seperti itu. Puji Tuhan, luar biasa sekali Bu Yana. Ya, Ibu Angelica, berarti saat Ibu mengalami sesuatu hal yang mungkin kita secara manusia itu seperti misalnya melepaskan pengampunan atau sudah tidak tersinggung lagi dengan setiap perkataan, itu butuh proses, itu butuh waktu pasti. Tetapi saya melihat bahwa Ibu Angelica mau meresponi setiap apa yang Tuhan remakan melalui firman Tuhan itu. Jadi seperti Ibu Angelica itu ini hidup saya Tuhan, saya mau serahkan semuanya dan taat mau mengikuti step by step, langkah demi langkah. Nah itu dari proses itu apakah Ibu Angelica mengalami satu hambatan atau pernah nggak mengalami satu stuck? Oh Tuhan kayaknya sampai sini aja nih, hampir mau menyerah. Pernah nggak seperti itu? Tapi kita jeda dulu. Ya. Keluarga El Shaddai tetaplah ada di Kata Hati karena saya bersama dengan Ibu Angelica Jenny yang ada di Kota Malang akan kembali untuk setiap Anda. Tetap stay tune di 91.3 El Shaddai FM. Masih bersama dengan saya di sini di line Zoom ada Ibu Angelica Jenny yang masih semangat ya Ibu. Semangat. Iya, baik. Jadi bagaimana sih proses di mana Ibu Angelica Jenny benar-benar sudah meninggalkan manusia yang lama? Khususnya tadi juga sudah sempat ikut retreat encounter ya, Ibu ya? Sudah, ya. Jadi prosesnya itu memang nggak mudah, Bu. Yes. Tapi di situ saya nggak mengenal kata menyerah, karena bagi saya di saat saya benar-benar terpuruk, di saat saya benar-benar sendiri, saya mengikuti Pondok Daud Bu, online di rumah sendiri itu, dan juga masih waktu itu bulan April ya kalau nggak salah tahun lalu itu masa puasa 21 hari. Betul. Jadi saya ngikuti doa puasa, saya ambil Pondok Daud setiap hari sendiri seperti itu. Betul, bukannya semakin keadaan sepertinya
membaik ya. Tapi di situ saya tahu saya mencari Tuhan, saya cuma berprinsip nggak peduli apapun yang terjadi sekarang, seperti apapun, saya tetap cari Tuhan dulu. Jadi puji Tuhan, di sana saya dapat kekuatan, Bu. Jadi benar-benar akhirnya benar-benar sampai berangsur-angsur pulih gitu, sampai hati ini sudah kebal rasanya, udah nggak ada kata sakit hati, benar-benar proses itu, Bu. Nggak enak memang sepertinya gitu ya. Karena dalam masa saya terus di proses itu harus hadapi hal-hal lain gitu loh. Tapi saya berat sekali sambil menangis sama Tuhan. Saya bilang saya mau ucap syukur tetap Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan Yesus baik. Ya. Walaupun sebenarnya sakit, daging digituin tuh sakit, maunya meronta-ronta rasanya seperti itu, Bu. Tapi enggak, setelah saya lewati, akhirnya saya bisa melewati itu, Bu. Gitu. Puji Tuhan sekali. Jadi saat kita bisa melewati semuanya itu, kita percaya kita itu sudah keluar menjadi pemenang. Betul, amin. Yes. Ya, walaupun sepertinya dalam hati ini meronta-ronta begitu ya, Bu. Ya, sempat masih kan, aduh sakit sekali gitu ya, kan harus melawan kan daging itu. Tapi kan karena saya mau dipulihkan, terus saya juga mengingat kebaikan Tuhan, Bu Yohana. Ini juga kesaksian pada waktu itu, saya tuh dalam hati, saya selalu ngebatin dalam hati, Tuhan gimana ya caranya sebenarnya pengen menyembah seperti apa sih sebenarnya gitu. Saya kan rancu selama itu masih gamblang gitu loh. Tapi saya dapat jawabannya kembali lagi dari hambanya, dari Bapak Obaja. Saya diajarkan, padahal dia kan bukan secara ajarin pribadi ke saya global, tapi saya dapatkan di situ, saya praktekin, puji Tuhan sampai akhirnya benar-benar saya mengerti sampai detik ini. Itu yang jadi pegangan saya gitu loh, Bu. Makanya saya lihat kebaikan Tuhan nggak pernah ada habisnya. Makanya saya pun nggak akan menyerah gitu loh, Bu. Setiap proses ini saya tahu sakit, tapi saya mau terus nggak ada kata menyerah, karena saya percaya Tuhan pasti menyertai gitu loh, Bu Yana. Ya, dan pasti Tuhan mampukan. Amin. Lain cerita kalau misalnya dalam tanda kutip Ibu Angelika menyerah, sudah sampai sini aja, udah nggak mau lagi dibentuk Tuhan, itu udah beda lagi ceritanya nanti. Iya, tambah nggak karuan pasti. Tambah terpuruk ya, Bu. Iya, betul. Karena Tuhan nggak hanya memulihkan, yang pasti pertama dari jiwa roh kita dulu dipulihkan, maka selanjutnya pun yang lain untuk fisik apapun pasti dipulihkan gitu, seperti itu. Iya. Jadi ketika kita mau masuk dalam proses pembentukan daripada Tuhan, itu benar-benar kita itu yang saya lihat dari Ibu Angelika bahwa mau benar-benar berserah, sungguh-sungguh berserah. Iya, betul. Tuhan. Betul, iya. Ya, saya berserah total. Kekuatan yang kita dapatkan itu dari Tuhan. Dari Tuhan. Cara saya nggak mungkin, Bu. Betul sekali. Iya. Dan yang jelas pasti saat kita mau mengikuti alurnya Tuhan, bukan alurnya kita secara daging. Iya, betul. Iya. Pelan-pelan satu persatu Tuhan pulihkan. Iya, amin, betul. Ya. Tetapi bukan berarti saat kita ini benar-benar mau masuk ke dalam jalannya Tuhan, kebenaran yang Tuhan sudah berikan atas kita, itu bukan berarti kita lepas atau terhindar dari masalah. Iya, benar. Masalah tetap ada. Tapi karena saya sudah menemukan kuncinya, betul. Jadi begitu dapat, saya teringat, oh kemarin saya seperti ini gitu. Saya lebih milih berserah, saya lebih milih duduk di bawah kaki Tuhan. Jadi masalah itu memang kadang kan mengerikan ya kalau dilihat gini, tapi enggak, saya terus belajar melihat dengan iman gitu loh, melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan kemarin kepada saya. Jadi itu yang saya gunakan gitu loh, Bu. Dan pasti dengan setiap masalah yang ada itu yang membuat kita semakin dekat dan melekat kepada Tuhan. Betul, sangat ya, membutuhkan Tuhan setiap waktu itu. Iya, apalagi sekarang kan Ibu Angelika yang ada di Kota Batu Malang semakin rajin ya pasti mengikuti Pondok Daud online. Amin, betul, Bu. Harus bagi saya itu nafas kehidupan itu tambahan ekstra itu harus, Bu. Seperti kita tuh dicas lagi ya kalau kita ikut. Betul, iya. Ya. Bagaimana tadi juga Bu Angelika menceritakan sempat mengatakan bagaimana sih untuk saya bisa lebih lagi menyembah Tuhan dengan benar. Iya. Itu Ibu Angelika belajar pasti dari banyak
Bisa diceritakan sedikit, Bu? Iya, pada waktu itu saya pas mendengar itu masih dalam hati masih bingung, terus saya diajarkan Pak Ubaja tuh di salah satu khotbah apa ya, saya juga lupa sih ya. Cuman pastinya saya ingat Pak Ubaja tuh mengajarkan menyembah itu seperti kita menyanyi di dalam hati, nggak keluar suaranya. Awalnya belum terbiasa, tapi terus dilatih. Betul, saya waktu awal-awal juga seperti itu, saya pelajari, saya ikuti, tapi kok nggak kena ya, nggak nyambung ya, gitu ya. Sampai pada akhirnya saya terus berlatih, sampai akhirnya saya benar-benar connect tuh, gitu loh. Dapat, seperti ini menyembah, seperti ini berdoa di dalam roh, gitu loh. Jadi, wah itu semakin membakar semangat saya, semakin setiap doa saya nggak mau, dulu saya nggak ngerti ya, doa itu hanya seperti cuapan kata-kata yang dari mulut gitu ya. Tapi enggak, sekarang saya dari hati yang benar-benar sambil fokus membayangkan tuh bicara sama Tuhan benar-benar dalam hati gitu. Dan juga kalau menyanyi untuk Tuhan, nggak sekedar nyanyi lewat mulut, nyanyi begitu aja asal, enggak. Jadi benar-benar sambil menyembah dalam hati itu saya berhasil, Bu. Puji Tuhan saya berhasil. Itu loh. Jadi makanya saya bilang saya benar-benar bertumbuh seperti itu. Jadi ibarat seperti bayi, ya saya diadopsi gitu ya. Diajarin mulai dari merangkak teta sampai bisa pelan-pelan belajar berdiri gitu loh. Makanya saya dapatkan banyak sekali, Bu, gitu. Itu. Ya, berarti ada satu sukacita tersendiri saat kita itu sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Luar biasa, sukacitanya nggak tahu, nggak bisa di apa ya, nggak bisa sampai di kata-kata lagi gitu loh. Saya bisa mengalami itu tuh luar biasa sekali, Bu, anugerah sekali gitu. Dan itu dilewati oleh Ibu Angelika dengan berlatih dan terus berlatih. Nggak bisa. Ya, betul. Kalau orang Jawa bilang ujuk-ujuk ya, tiba. Ya. Nggak bisa, betul. Proses, Bu. Proses. Butuh latihan terus, butuh ketekunan. Betul ya, Bu Angelika? Ya, betul. Karena saya membutuhkan Tuhan, saya berusaha sampai saya bisa, sampai saya dapat. Memang setiap apa yang saya menjadi kerinduan saya di dalam hati, itu pasti Tuhan jawab, Bu. Ya, dan saya pun percaya saat Ibu Angelika mau belajar untuk benar-benar bagaimana sih menjadi seorang penyembah yang benar sehingga sampai ngeklik dengan Tuhan itu saat kita mau datang dengan hati yang haus dan lapar. Ya, betul. Betul ya, Bu. Ya, jadi sangat sejak awal itu sangat, karena saya tahu saya membutuhkan bukan hanya secara jasmani, tapi saya menyadari lebih ke rohani saya butuh. Jadi haus dan lapar, dan selalu saya berkata di dalam doa saya sendiri sama Tuhan, saya haus dan lapar akan Kau Tuhan. Jadi saya mengejar, begitu ada rasa daging yang ingin memberontak ya, misalnya mau mulai males seperti itu, saya patahkan gitu loh. Jadi supaya saya nggak ketinggalan, karena saya pernah, Bu Yohana, seperti itu longgar aja 1 hari ya 2 hari gitu ya, kalau misalkan nggak pujian penyembahan itu seperti ada sesuatu yang hilang dari diri saya. Yang hampa. Masih ada yang kurang gitu ya, Bu ya. Betul ya. Iya. Saya selalu bilang sampai saya bilang terhadap suami saya nggak bisa sekarang hidup saya keluar dari jalurnya Tuhan. Saya harus tetap ada di dalam jalur Tuhan, mau gimana pun, apapun itu harus ada waktu untuk Tuhan gitu loh. Puji Tuhan. Iya. Kita tuh sudah dikasih Tuhan 1 hari itu 24 jam. Betul. Ya, saya selalu ingat dengan apa yang menjadi pesan gembala sidang kita juga, Bapak Ubaja mengatakan kasih 1/10-nya aja sehari kita itu untuk Tuhan, jadi 2,42 jam lebih ya, 2,5 jam lah gitu untuk Tuhan. Apakah bisa? Ya pasti harus bisa. Iya, betul, ya, betul. Harus bisa. Dan kita harus melawan kedagingan kita. Dan itu bisa. Nggak apa-apa. Iya, kalau saya memberikan untuk Tuhan seperti itu, saya caranya supaya bisa tidak terasa ya, karena perlu tuntunan. Memang saya masih belajar sampai saat ini juga melalui Pondok Daud, Bu Yohana. Jadi kalau Pondok Daud itu kan nggak terasa, bisa sampai 3 jam seperti itu. Tapi kalau dengan sendiri, ya maklum karena saya juga
maksudnya ibu rumah tangga yang memang masih handle anak yang kedua masih kecil, ya seperti ini masih diikuti terus seperti itu. Kalau saya tadi satu jam aja itu sepertinya banyak bolong-bolongnya gitu loh, seperti itu ya. Ya memang semua tergantung dari hati kita, sikap hati kita kepada Tuhan. Jadi kita mau 2 jam berdoa pun memuji Tuhan, tapi kalau hati kita tidak tertuju pada Tuhan ya sama aja. Betul. Ya. Oke. Iya. Kita jeda dulu aja. Oke. Keluarga El Shaddai tetaplah ada di Kata Hati, karena saya bersama dengan Ibu Angelica Jenny yang ada di Kota Malang akan kembali untuk setiap Anda. Tetap stay tune di 91.3 El Shaddai FM. Ya, sebelum kita berpisah ini Ibu Angelica, pesan apa yang akan Ibu sampaikan untuk keluarga El Shaddai? Ya, jadi untuk seluruh keluarga El Shaddai yang terkasih, saya berpesan apapun pergumulan, apapun yang menjadi masalah, kita tetap harus berpegang erat sama Tuhan, karena tidak ada jalan lain. Hanya Tuhan Yesus yang mampu menolong kita, yang mampu memberikan jalan keluar, yang mampu memberikan kita kelegaan semuanya. Hanya Tuhan saja. Terima kasih. Tetap berpegang teguh. Yes, puji Tuhan. Terima kasih banyak untuk waktunya Ibu Angelica Jenny. Sama-sama Bu Yana, terima kasih. Berkat bagi setiap kita. Salam untuk keluarga ya Ibu. Iya, siap, terima kasih. Sehat selalu. Amin. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Berkati. Bye. Keluarga El Shaddai dimanapun berada, kita sudah sama-sama ada di penghujung program Kata Hati. Dan kita percaya setiap kesaksian yang kita simak dan kita dengarkan melalui kesaksian Ibu Angelica Jenny menjadi berkat bagi setiap kita untuk kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Dan akhirnya dari Jalan Jonegaran 3 Widuran Surakarta, saya Yohana Win beserta dengan seluruh tim Kata Hati dan juga narasumber kita hari ini yaitu Ibu Angelica Jenny dari Kota Batu Malang pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan, tetap di program yang sama, yaitu Kata Hati, kisah nyata akan harapan dan tindakan iman. Tetap bersuka cita, tetap bersemangat, dan tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.